Apa saja produk yang Anda jual, Pak? Produk yang saya jual di sini adalah ulat Hongkong. Lalu apa saja biaya yang dikeluarkan oleh Bapak untuk berhasil dalam wirausaha ulat Hongkong ini, Pak? Mungkin biaya yang dikeluarkan pertama itu dari alat-alat ya, dari kotak, rak, peralatan, terus indukan, biaya pakan sama media mungkin. Lalu biaya yang termasuk pada biaya tetap dan yang termasuk pada biaya variabel apa saja, Pak? Mungkin kalau yang biaya tetap itu seperti rak, kotak, kemudian peralatan yang seperti golok, alat timbangan, cikrak kecil, dan lain sebagainya. Dan biaya variabel itu mungkin dari biaya pakan, media. Mungkin itu sih. Lalu dari beberapa varietas itu, Pak, dengan itu harga jual produk yang Anda tetapkan berapa, Pak? Sekarang untuk ulat Hongkong itu dalam sekilo 40.000. Lumayan mahal juga ya, Pak ya? Lumayan. Bisa jadi penyokong ekonomi juga ya, Pak? Ya. Terakhir saya juga mendengar harga beberapa petani tembakau itu sekitar 50.000 per kilo, Pak. Apakah bisa sampai 60.000, Pak, melebihi harga tembakau? Mungkin bisa. Lalu untuk menaikkan harganya gimana itu, Pak? Maksudnya yang menentukan harga dari itu gimana, Pak? Mungkin kalau dari menaikkan harga itu dari banyaknya petani atau peternak biasanya, dan barang dari ulat Hongkongnya sendiri, dan juga dari biaya produksi seperti media dan pakan. Seperti itu juga bisa mempengaruhi harga dari produk ini. Berarti untuk harga pakannya sendiri, Pak, dan berapa, Pak? Untuk biaya pakan itu biasanya saya biasanya kalau pakan itu menggunakan ampas tahu ya, dicampur dengan dedak, kemudian juga dicampur dengan medianya yaitu polar gitu. Kalau ampas tahu sekarang satu saknya itu sekitar 50.000, dan polar itu dalam satu sak 50 kilo itu harganya 285.000, dan dedak itu biasanya saya membeli dengan harga 2.500 per kilo. Seperti itu. Baik, Pak. Lalu biasanya kan untuk wirausaha itu kan, Pak, ada pesaing ya, Pak. Lalu bagaimana perbandingan harga jual produk yang ada jual dengan harga jual produk kompetitor yang lain, Pak? Kalau dari harga pesaing biasanya dari peternak yang besar itu dari daerah Blitar ya. Dari di Blitar itu sekarang kalau tidak salah harganya itu 42.000. Jadi saya cuma mengurangi harga 2.000 buat pengepul yang ingin ambil ke sini untuk perbedaan biaya transport lah. Jadi untuk mempermudah ya, Pak. Iya, jadi pengepul tuh lebih milik kepada kita gitu, Pak. Betul. Baik. Lalu berarti yang tadi tuh sudah termasuk strategi pemasaran dari Bapak? Iya, benar. Baik, Pak. Lalu bagaimana bauran pemasarannya, Pak? Mungkin untuk bauran pemasaran itu kan saya udah punya pengepul utama. Jadi dari produk saya ini, dari ulat Hongkong ini udah ada yang ngambil. Dan sudah ada target pasar yang pasti. Baik. Jadi mungkin kalau untuk bauran pemasaran nanti kita bisa lebih lanjutnya ke depan itu mungkin akan didaftarkan ke situs belanja online. Jadi barang ini kita online kan, terus bisa juga kita mencari pasar dengan ini kios-kios atau lapak-lapak itu yang banyak di sini. Itu. Baik. Jadi untuk HPP-nya bisa ditentukan lebih cepat daripada itu ya, Pak? Iya. Mungkin hanya itu yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih sudah kooperatif ya, Pak. Siap, sama-sama. Terima kasih, Pak.